sudah wangi. Murah senyum lagi. Wah, auto terpersona itu semua orang. Apalagi cewek ya. Iya, apalagi cewek. Iya. Ada lagunya kan, terpesona aku terpesona. Lah itu orang otomatis sudah rapi, wangi, senyum. Itu orang bakal suka cepet gitu loh. Bahkan di agama kita ya, surga itu kan Welcome bro, kembali lagi di Sahabatan Channel. Pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabatan yang lain ya, agar mendapatkannya di notifikasi lagi ya, agar mendapatkan video-video terbaru dari Sahabatan Channel. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas bersama sahabat Muhammad untuk membahas 4 tips agar dirimu disukai dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini mungkin terkhusus kepada sahabat-sahabatan yang lagi jomblo ya di luar sana. Ini pas pembahasannya pada pagi hari ini, karena ini 1 menit, bayangkan 1 menit kita bisa mendapatkan cewek ya. Luar biasa pokoknya, tipsnya 4 ini sangat luar biasa. Oke, aja memberikan kepada sahabat Muhammad. Sebelumnya jangan lupa disapa dulu sahabatan channel kita. Ya, selamat pagi ya, sahabatan channel semua ya. Ricky masih semangat nih? Wes, masih semangat. Aku selalu semangat kalau sudah berbicara terkait 4 tips ini. Tapi perlu digarisbawahi, ini ya bisa juga tadi untuk jomblo bisa. Ya kan namanya kita berbicara tentang ilmu hubungan manusia gitu ya. Ya, betul. Kita makhluk sosial kan. Ilmu tentang interaksi. Ya bisa jadi interaksi itu berupa antara rekan bisnis kita, antara penjual dengan pembeli ya. Seperti itu, antara jomblo dengan jomblo kan, begitu bisa. Tapi nggak terlalu jomblo ya, kalau diskriminasi seperti ini memang. Bisa jadi ya untuk yang para pencari kerja kan biasanya bisa juga. Dia interview itu kan hanya beberapa menit gitu, bisa dipakai gitu. Betul. Jadi misalnya ada sebuah survei mengatakan bahwasanya ini kalau dalam bisnis ya, karena kita ini channel bangun mindset kan begitu. Dalam bisnis itu biasanya closing itu, transaksi itu terjadi 83% itu terjadi karena orang itu merasa nyaman. Sisanya 17% baru dia itu transaksi itu karena benar-benar butuh produk kita. Artinya perlu digarisbawahi lumayan besar, karena 83% itu orang itu merasa nyaman dengan kita. Biasanya itu akan closing gitu loh. Closing kan bisa jadi produknya jadi dibeli bisa jadi dia jadian misalnya kayak gitu kan begitu. Tapi ini kita kan membahas gimana caranya kita membuat orang itu nyaman ya. Dalam waktu 1 menit. 1 menit. Nah ini luar biasa pokoknya. Jangan lupa disimak terus pokoknya. Misalkan juga di hubungan percintaan itu ya kayak jomblo tadi, kadang kan ada yang ngomong dia nggak ganteng kok. Terus kenapa kamu bisa suka? Karena bisa bikin aku nyaman gitu. Iya. Tapi ada lanjutannya. Apa itu? Yang nyaman pun akan kalah nanti dengan yang mapan. Tetap kembali kita harus jadi orang kaya. Orang kaya ya, betul. Makanya kaya itu perlu ya. Alasan kaya itu perlu, salah satunya itu tadi. Yang pertama ya, bagaimana tips tadi orang itu untuk menyukai kita dalam 1 menit itu, yang pertama itu kita itu harus rapi dan wangi. Ya, itu paling utama lah ya. Paling utama. Artinya begini, ada apa ya? Bukan pepatah sih ya. Apa itu? Penampilan pertama itu adalah yang utama. Selanjutnya adalah terserah Anda kan begitu. Ada juga mungkin ini pepatah juga sih. Kita bisa dilihat orang itu dari penampilan kita. Semakin rapi Anda berpenampilan, akan semakin rapi hidup Anda. Mungkin gitu ya. Mungkin itu pepatah juga. Berbanding lurus pasti gitu. Sama juga misalnya ada pepatah, dari mata turun ke hati.
Mata tuh kan kalau ngelihat yang rapi-rapi tuh seneng kan. Senang, betul. Ya kan? Penampilan tuh harus wah gitu loh. Harus menarik. Tapi yang nggak norak, nggak kator juga kali. Iya. Yang penting rapi kan. Yang penting rapi ya. Rapi betul. itu nggak harus mahal loh ya. Iya. Nggak harus branded. Tapi memang sih banyak yang mindset orang ya mungkin di luar sana ya. Rapi itu mahal. Ada harus rapi dengan pakaiannya mahal gitu kan. Yang bermerek. Mungkin apa ya? Merek salah satunya di Sangatta ini yang mungkin baju ini apa namanya ini yang di Jalan Yusdarsa itu toko apa sih namanya tuh? Distro tuh ya. Iya distro, ada distro kan itu lumayan mahal juga di situ itu. Ya, tapi kan rapi nggak perlu mahal gitu. Iya. Rapi itu kan harus sesuai kondisi juga. Misalkan begini, misalnya kita lagi mau ketemu kolega bisnis, tentulah harus pakai yang menyesuaikan kan. Misalnya kolega bisnis kita pakai jas ya kita pakai jas. Ya, kolega bisnis kita pakai dasi ya pakai dasi kan gitu. Misalkan juga sahabat Ricky mau ketemu mantan, bukan mantan, calon istri gitu, bukan mantan ya, calon istri. Ya pakainya casual bisa, kaos bisa, tergantung mau jalan kemana kan. Iya betul. Misalkan lagi mau kondangan, pakai batik lah atau pakaian rapi gitu kan, nggak pakai kaosan. Begini mau ke kondangan nanti dimarahin manap. Kayak kemarin kan rapi itu. Iya. Sahabat manap kan. Misalnya juga sahabat Ricky mau ke masjid, tentulah disesuaikan rapinya seperti apa ya, pakai baju koko, pakai celana kain atau pakai sarung. Jadi rapi itu kan sesuai tempat keadaan. Betul ya kan? Betul. Sama dengan bijak itu sama dengan rapi, harus sesuai dengan keadaan kan gitu. Nah, seseorang juga itu harus wangi. Kenapa harus wangi? Wangi itu disukai semua orang. Betul. Nabi pun suka wangian kan begitu. Iya. Misalnya nih nggak bisa wangi, ya paling nggak jangan bau deh. Iya. Jangan bau. Misalnya nih, iya jangan bau, apalagi sampai bau ketek kan begitu. Masuk ke ruangan ber-AC bau ketek ya, mati semua orang. Mati semua orang. Paling nggak kalau nggak bisa wangi, ya jangan bau kan begitu. Betul. Kalau kita ketemu orang misalnya, bau kita ini wangi kan gitu, orang tahu, berarti orang ini bersih. Orang ini rapi. Orang ini jaga kebersihan kan begitu. Betul. Misalkan juga sahabat Ricky mau bisnis nih, nawarkan misalnya mau ketemu klien, nawarkan program itu yang investasinya sekitar MM-an begitu. Tapi sahabat Ricky itu datang dalam keadaan lusuh, terus baunya bau matahari, habis kepanasan. Kira-kira orang percaya nggak? Nggak bakal percaya itu. Suka aja nggak? Kita berbicara suka loh ya. Suka aja nggak, apalagi sampai percaya. Betul. Masa sih kamu bawa proyek MM-an keadaanmu aja begitu? Nggak akan percaya kok. Ya, saya juga kemarin baru nonton video ada orang yang ini ya, kaplingan itu di daerah Jawa sana. Dia cerita dia itu harga tanah, satu bidang tanah kan sebelum dibaca-baca itu harganya 150 juta. Tapi dia bisa nge-DP itu cuma 2 juta dikasih sama orangnya. Ternyata salah satu triknya dia kemarin ngasih tahu. Aku katanya mau nawar itu masuk ke kampung bawa mobil pinjem. Oke. Jadi kan artinya seseorang tuh dilihat dari penampilan. Iya, Coba tadi naik motor kena matahari, bau matahari, kira-kira orang percaya enggak? Nah, betul. Itu pentingnya kita itu harus rapi dan selalu wangi gitu loh. Apalagi sama misalnya Ricky punya parfum khusus tersendiri nih. Jadi kalau setiap orang masuk atau Ricky lewat atau dari jauh keciuman bau khasnya, oh ini pasti sahabat Ricky deh datang. Iya. Jangan sampai kita dapat sebuah apa itu namanya khas misalnya, ada bau ketek, oh ini pasti Ricky datang. Jangan sampai begitu kan, karena sudah terbiasa ciri khasnya betul ciri khasnya wangi. Bau parfum misalnya bau Charlie, sahabat Ricky datang. Jangan sampai bau ketek, oh ini pasti sahabat Ricky yang datang. Sudah tahu, jangan sampai gitu ya. Itu kalau sudah kita bau begitu orang siapapun nggak suka ya. Iya betul. Ya kan? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang itu cepat suka dengan kita, kita harus senyum dan kontak mata.
Oke, senyum dan kontak mata. Kontak mata gitu. Dari senyum dan kontak mata itu kita bisa melihat ketulusan seseorang. Dari senyum dan kontak mata itu kita bisa melihat kejujuran seseorang. Gimana dia itu tulus. Kan kita bisa membedakan lah orang itu kalau dia itu kontak matanya bagus, itu kan pasti dia tuh menghargai seseorang. Oke. Itu pentingnya senyum dan kontak mata. Jadi tahu bayi kan ya. Ya. Bayi itu kenapa disukai semua orang? Karena bayi itu kalau dia lagi senang dia selalu tersenyum. Kecuali dia lagi lapar, mau beol atau apa, pasti kan dia nangis. Selain itu dia senyum. Semua akan suka. Bawa energi positifnya itu gitu loh. Misalkan Ricky ini sudah tadi rapi, sudah wangi, murah senyum lagi. Wah, auto terpersona itu semua orang. Apalagi cewek ya. Iya, apalagi cewek. Ada lagunya kan, terpesona aku terpesona. Lah itu orang otomatis sudah rapi, wangi, senyum. Itu orang bakal suka cepet gitu loh. Bahkan di agama kita ya, surga itu kan siapa? Malaikat penjaga surga itu malaikat Ridwan ya. Ridwan. Itu kan selalu tersenyum digambarkan. Bahkan di surga nanti digambarkan orang-orang surga itu tersenyum semua. Jadi makanya kita di dunia ini banyak-banyak tersenyum buat latihan nanti. Kita ini kan bakal penghuni surga kan ya. Amin semoga. Makanya harus latihan dong dari senyumnya. Tersenyum, bahagia dengan takdir Tuhan. Itu ciri-cirinya penghuni surga kan begitu. Sama juga misalnya senyum itu juga salah satu obat awet muda. Iya kan? Mungkin, gratis loh. Iya. Mungkin contohnya salah satunya ini ya, vokalisnya Noah mungkin ya. Ariel Noah itu kan cool itu kalau sudah karismanya loh. Iya, karisma. Tapi kan umurnya itu kepala 3, kepala 4 kalau enggak salah. Sudah 4. Iya. Sudah bapak-bapak sekali. Tapi anaknya sudah gede bujang. Itu tapi pesonanya itu makanya kan dia kan mau ketemu senyum betul. Bicara senyum. Ya, senyum itu kan bahasa universal. Ya. Misalkan sahabat Ricky ketemu nih yang kemarin tuh cewek mana? Gambar cewek deh. Itu kan. Itu kan orang luar negeri. Kita nggak bisa bahasa, dia nggak bisa misalkan dia nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Inggris, yang ngomong seadanya ya kita tanggapnya senyum aja. Kok kita senyum kan orang tahu, oh ini orang ini positif. Iya. Ya kan gitu. Siapa aja suka senyum kan. Tapi awas jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti dikira orang gila. Jadi kok ada orang senyum itu orang muda. Walaupun pakai masker loh ya, mana masker tadi? Misalkan pakai masker, tetap kelihatan kok kalau orang tuh senyum ya, beda ini. Nih. Ya. Tetap ada. Garis-garis di ini kan, garis-garis semua tuh kelihatan kok. Apalagi nggak pakai masker, jelas sekali ya kalau orang itu senyum kan begitu. Betul. Coba ini sahabat Ricky lepas dulu earphone-nya. Maju ke kamera dikit. Lepas udah taruh sini dulu. Oke. Coba pasang muka datar. Lihat di sini. Ya, nanti hitungan ketiga berikan senyum terbaik ya. Oke. 1, 2, 3. Iya. Nanti kawan-kawan tulis ya di kolom komentar itu senyumnya sahabat Ricky menggoda apa enggak ya. Ya, jadi kalau tadi tersenyum membuat orang itu mudah suka dengan kita, kebalikannya orang itu nggak suka kalau kita merengut. Ya. Jadi kayak tadi misalnya dia rapi dan wangi, berarti orang itu nggak suka orang itu lusuh dan bau. Kalau ini orang itu suka kita tersenyum, berarti kita nggak boleh merengut. Merengut nggak ada yang suka ya. Siapapun begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Bagaimana orang itu mudah menyukai kita dalam 1 menit. Yang ketiga itu ingat dan sebut namanya. Okay. Misalkan yang kenal ataupun belum kenal bisa ini dipakai. Gitu loh. Jadi sifat seseorang itu ya manusiawi. Sifat manusiawi seseorang itu dia paling suka kalau namanya itu disebut. Oke. Lebih-lebih di tengah orang banyak. Iya. Apalagi dia misalnya sudah jadi haji nih. Jadi haji, kamu ketinggalan nyebut nama hajinya, pecah perang dunia. Ada kan yang tahu pasti tahu ini. Ya kan? Dia sudah naik haji. Kamu sebutkan namanya, enggak ketinggalan hajinya. Salah. Selesai itu. Betul. Pasti timbul konflik itu.
Pasti marah dia. Apalagi misalkan kita bisa nyebutkan namanya lengkap dengan gelarnya, sarjananya segala macam, asal jangan gelar almarhum aja. Ya, itu beda lagi ceritanya tuh. Itu orang bakal suka dan itu manusiawi. Nah, di sini kita harus mengambil kesempatan itu. Gitu loh. Misalkan lagi sahabat Ricky ketemu kenalan bisnis, gitu kan. Sebelum berpisah kan sahabat Ricky ucapkan terima kasih. Misalnya saya ketemu sahabat Ricky ini belum kenal sebelumnya, kan kenalan dulu sahabat Ricky. Terima kasih Pak Ricky sudah mau meluangkan waktu. Lain kali kapan-kapan kita akan berbagi sharing ilmu lagi gitu kan. Ya, sampai jumpa Pak Ricky gitu. Dan disebut namanya orang seneng gitu. Misal lagi sahabat Ricky ini ke hotel gitu kan. Ketemu biasanya resepsionis kan cewek ya. Kalau petugas hotel kan enak tuh ya, ada nama. Ya, ada nama. Di kantor sahabat Ricky pakai nama enggak itu? Ada nama. Ada kan? Ada nama sih. Kita setiap ke pelayanan begitu, kita berterima kasih enak. Misalkan ada di sana namanya Mbak Ani. Gitu. Terima kasih Mbak Ani. Wah, seneng dia dipanggil namanya. Kok bisa tahu padahal kan ada saya di situ. Tapi hal-hal yang seperti itu akan berkesan gitu loh. Hal-hal kecil itu ya. Betul. Berkesan. Misalkan lagi saya ketemu sahabat Ricky nih, kita belum kenal. Halo Pak Ricky, kata saya, halo Pak Ricky. Kaget, sahabat Ricky kan kita belum kenal misalnya. Iya. Loh kok Mas tahu nama saya? Ya tahu lah, Pak Ricky ini kan manajer band El Neva yang terkenal itu gitu. Oh, tambahnya dia senang. Bisa kita ketemu siapa gitu kan. Panggil namanya. Loh kok tahu sama saya? Padahal kita sudah ada bocoran gitu. Ya, itu kan lebih cepet. Wah, ternyata saya dihargai. Oh, ternyata saya terkenal. Padahal itu kan strategi kita, strategi marketing seseorang gitu. Betul. Jadi seseorang itu suka sekali disebut namanya. Jangan sampai kita tadi sudah kenalan di awal. Jangan sampai kita lupa nama orang itu. Ini bahaya ini. Iya. Mungkin salah satu kelemahan saya mungkin ya. Nah, itu. Salah satu kelemahan saya itu kan ini terkait nama orang itu untuk mengingat nama orang itu agaknya susah banget gitu. Padahal kalau ketemu itu kenal. Iya kenal, cuma lupa nama. Iya, kan tapi memang beda ketika kita kenal orang itu dan tahu nama orang itu secara pendekatan emosional kita itu dapat. Tapi ketika kita kenal dan tidak tahu nama orang itu secara kedekatan emosional kita tuh kurang gitu. Itu saya alami juga kan? ternyata. Merasa. Makanya ya mulai sekarang ya harus ini sudah tahu ilmunya. Iya. Ingat harus ingat orang. Betul. Ini jangan sampai nanti ngomong siapa ya namamu ya? Ngomong nih ya ke orang siapamu namamu ya? Aku lupa. Namamu susah betul deh disebut. Wah, jangan. Iya. Itu kan kalau kita ketemu orang misalnya kita memang nggak terkenal, cuma kita ingat namanya. Halo ini misalnya kan, halo siapa ya anak-anak itu ya yang kayak junior kita. Siapa aja namanya kok kita. Halo misalnya, halo Ricky, halo Hamid, itu kan. Mereka senang itu disebut namanya. Namaku disebut sama kakak ini ya. Betul. Itu kan bisa kalau yang bisa baper. Enggak lah, kita kan berbicara bisnis. Iya. Itu yang ketiga ya, ingat dan sebut namanya itu ya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana orang itu bisa suka kita dalam 1 menit itu yaitu kekuatan sentuhan. Enggak boleh. Bukan COVID ya? Bukan murni. bukan mugre. Gitu murni. Cuma ini lagi COVID enggak boleh. Enggak boleh juga. Sentuhan. Enggak boleh sentuhan. Salamannya gini. Iya. Jadi sentuhan di sini bisa dalam 2 arti. Bisa sentuhan fisik ataupun non fisik kan begitu. Misalnya kalau sentuhan jangan salah kaprah loh. Kalau sentuhan itu kan lembut, gesekan tuh klien bahaya. Tapi gesekannya Ricky lain lagi. Jadi misalnya sentuhan fisik tadi nih ya. Misalnya kita ketemu dan klien ini di luar COVID loh ya. Ya susah sih COVID nih. Bisa lah nanti kita kali. Misalnya fisik kita berjabat tangan dengan klien gitu. Jabat tangannya. Jabatan gimana seharusnya klien. Misalnya kita ke orang tua, salaman jabatan, cium tangannya. Oh, orang tua tuh suka sekali. Iya. Siapapun orang tua, entah dia itu kita anggap sepuh lah kan. Mohon maaf misalnya berilmu atau tidak. Cium tangannya. Wah, luar biasa senangnya orang tua itu. Aku suka aku memang begitu kan, ketemu orang tua aku cium tangan. Senang orang tua itu.
Meskipun dia tidak berilmu iya, dan sebagainya. Masalah, tapi kan kita mau menghormati betul, yang tua, betul, menyayangi yang muda. Iya. Nah, terus bagaimana dengan yang muda? Tadi sama yang orang tua kan, atau yang sepantaran. Kita sering lihat ulama-ulama itu kan mereka pelukan, cipika-cipiki kan begitu. Lah itu orang itu senang begitu loh, saking cintanya orang itu kan. Sama misalnya bagaimana kita misalnya dengan anak-anak kecil, gendong dia bayi itu, senang bayi itu digendong, nangis gendong aja. Nanti kau punya anak, nangis tuh gendong dia. Atau dipeluk, misalnya ada anak-anak sekitar 4-5 tahun, usap kepalanya. Senang anak itu. Pokoknya sentuhan itu magic lah. Magic pokoknya ya. Tapi bukan tisu magic ya. Beda. Jadi sentuhan-sentuhan begitu itu sangat berarti. Misalkan kita juga jalan dengan bukan junior ya, sepantaran atau di bawah kita jalan, ngobrolin sambil gandeng bahunya. Itu kan lebih akrab. Iya. Begitu sentuh-sentuhan itu gitu. Atau juga misalnya nih yang pasangan bisa dengan sentuh-sentuhan lembut. Tapi pasangan halal loh ya. Iya, jangan sampai ndak pasangan halal kalau sentuh-sentuhan, wah bahaya itu. Ini pasangan halal, itu kan jadi pahala malah kan. Iya, betul. Jangan sampai nggak dibelai, nanti jadi jablay. Bahaya. Lagunya ada Ki. Apa itu? Apa ya lagunya itu ya? Lay. Bahaya sahabat Ricky ini, masa lagu-lagu nggak tahu manajer loh beliau ini. Harusnya tahu. Nanti request ya El Neva ya. Oh iya, nanti request harus El Neva. Ada lagu jablay. Ya, jadi itu sentuhan fisik. Bisa juga sentuhan non fisik tuh misalnya kayak berupa perhatian, sopan santun, keramahan kita. Misalnya kita lagi makan dengan klien, tuangkan air minum. Ini ternyata klienku dalam pikir yang klien kita kan, wah ternyata ini orangnya berpendidikan, punya sopan santun. Kan orang itu merasa senang kan, atau tanya kabar klien kita bertemu, ataupun misalnya kok sudah di rumah tanya kabarnya gimana, seminggu misalnya sudah kita nggak ketemu tanya kabarnya gimana, atau saat bertemu kita kasih pujian dia. Apalagi cewek ya, kok dipuji cowok itu, Mbak kok cantik sih hari ini kan. Ada lagunya lagi tuh. Apa itu? Lagu Lobo. Kau cantik. Oh ini kalau lagi lagu. Ya, kasih pujian. Tapi jangan juga pujian. Mbak, kok agak gemukan ya pipinya. Wah, sudahlah. Enggak bakal closing. Enggak bakal closing. Ujung-ujungnya dilempar sandal. Perempuan tuh paling sensitif hal-hal begitu ya. Betul. Misalnya klien kita. Kita sudah kenal cuma lama enggak ketemu. Kok tambah muda ya kelihatannya, tambah energik. Wah itu orang suka. Jangan bilang enggak pernah ketemu. Kok tambah gemukan sih? Nah itu kan menghina itu. Beda loh ya, harus sahabat-sahabat semua harus dibedakan ya. Jangan dipukul rata gitu loh. Walaupun misalnya bercanda, tapi kan kita nggak tahu keadaan hati seorang itu dia lagi mood atau enggak kan. Betul. Itu sudah merusak momen kalau sampai mengucapkan begitu. Misalkan lagi lebaran, kirim parcel ke klien kita. Misalkan nih nanti ini mau Valentine nih. Valentine besok ya, tapi enggak lah. Kita enggak tahu uploadnya kapan ini. Mau Valentine kan gitu. Kirim coklat ke pasangan kita. Auto meleleh adek bang. Oh mak. Ya kan begitu. Pokoknya. Ada juga kan kalau kita sudah menyentuh, kalau kita menyentuh secara non fisik pasti tersentuh hatinya kan. Iya betul. Ada lagunya lagi itu Ki. Lagunya Ariel Lasso. Tahu? Yang mana? Sentuhlah dia tepat di hati. Oh ini sahabat Ricky nih harus banyak belajar lagu lagi. Kayaknya, itu tadi 4 tips ya. Kayaknya aku minder kayaknya malam ini sama ini kan mantan pemain band. Iya juga sih. El Neva senior loh. Oh iya, ya ini El Neva senior ya. Udah itu terima kasih. Iya itu ada berapa tips ya? Ada 4 tips ya. Ada 4 tips agar dirimu disukai dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini sangat luar biasa nih ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat semua penonton Sahabatan Channel, terkhususnya terkhususnya orang-orang
orang-orang yang baru belajar untuk berbisnis atau mencari klien gitu. Atau cari klien, cari kerja kan pasti. Nanti mungkin kita bisa buatkan videonya bagaimana cara mencari klien yang tepat. Bisa ya. Mungkin nanti kita bisa buatkan videonya itu ya. Tapi sebelum kita membuatkan video nanti, saya harapkan sahabat-sahabat penonton semua support kami Sahabatan Channel, agar kami juga semangat buat konten-konten yang bermanfaat ke masyarakat gitu, khususnya di dalam dunia bisnis ya. Memang hari ini kita perlu banyak orang yang seperti sahabat Muhammad ini, sangat inspiratif lah kepada kan berbagi di sini. Iya, artinya kita tumbuhkan gitu, kita tumbuhkan orang-orang seperti sahabat Muhammad. Mungkin di luar sana ada banyak. cuman mungkin tidak berani untuk tampil di depan gitu ya, mungkin seperti itu. Seperti itu. Nah, pokoknya dukung kami terus ya sahabatan semua dari video ini, dan jangan lupa juga sebelum saya tutup hearing pada pagi hari ini, mungkin saya sedikit menyimpulkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah rapi dan wangi tadi yang sudah disebutkan. Yang kedua senyum, kita semua harus ramah senyum ya, karena kita Indonesia ini kan dikenal budayanya itu ramah tamah ya. Makanya banyak orang luar sana itu kan masuk Indonesia itu dan juga senang mereka dengan keramahan kita. Jangan sampai budaya-budaya seperti ini hilang begitu saja gitu ya. Yang ketiga adalah ingat dan sebut namanya. Ini yang paling penting juga ketika mempunyai klien ya. PR buat saya. Ini khusus PR buat saya juga ini, khusus buat PR buat saya, PR besar buat saya nih. Kalau sahabat-sahabat punya klien, jangan lupa ingat dan sebut namanya. Atau sahabat-sahabat yang di luar sana mempunyai pacar atau calon istri, masa lupa. Takutnya dia lupa. Calon istri jangan lupa sering-sering disebut kan namanya. Yang keempat adalah kekuatan sentuhan. Nah, ini yang sangat luar biasa. Yang sudah menikah pasti tahu rasanya menyentuh gimana. Salah satunya yang belum menikah, jangan sampai menyentuh sembarangan, bahaya. Oke, itu yang mungkin kita bisa sharing pada pagi hari ini. Sebelumnya salam sahabat.